Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan kelembagaan hukum di Indonesia untuk memenuhi praktikum analisis kebijakan dan kelembagaan kehutanan. Next. Baik, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama ada Hafiz Arliando Ibrahim Palian dengan PPM 2114 15141 dan saya sendiri Semarang 2114 15142 dan yang ketiga ada Tasya Nabila Putri dengan NPM 2114 15152 dan yang keempat ada Anggi Oktavia 2114 15166. Baik, next untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi Oktavia. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan yang dialami saat ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan dengan serakah menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perhutani sendiri merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang berbentuk perum atau perusahaan umum yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perhutani sendiri bergerak dalam bidang kehutanan yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Selanjutnya itu bentuk kesatuan hukum. Ada 4. Yang pertama itu ada perencanaan hukum, yang kedua itu pembentukan hukum, yang ketiga penegakan hukum, dan yang keempat itu ada evaluasi hukum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Arliando. Baik, selanjutnya itu unsur dalam upaya penegakan hukum. Yang pertama itu adalah kepastian hukum adalah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang kedua itu pemanfaatan hukum adalah masyarakat mengharapkan manfaat atau kegunaan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Lalu yang ketiga yaitu keadilan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu harus adil. Baik, selanjutnya. Penegakan hukum atas tindak pidana illegal logging didasarkan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Perhutani memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya hutan, memiliki bagian dalam penegakan hukum untuk menangani para pelaku tindak pidana illegal logging yang ada di Jawa Timur. Sedangkan kepolisian atau PPNS memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Lalu ada kendala dalam pelaksanaan tindak pidana itu dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Tasya Nabila Putri. Oke, faktor internal meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah polisi hutan, kurangnya pengetahuan penyidik terkait regulasi kehutanan, serta lemahnya koordinasi antara KPH dengan Polres setempat. Faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dan faktor hukum itu sendiri. Next. Permasalahan dalam tindak pidana ini berupa kurangnya pengetahuan penyidik dan adanya perbedaan peraturan sehingga terjadinya tumpang tindih regulasi. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah memberikan pendidikan khusus penyidik sehingga dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan permasalahan secara cepat dan tepat, sesuai peraturan yang berlaku, dan adanya pembaharuan hukum terhadap regulasi yang ada. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang sudah mempresentasikan tentang kelembagaan kehutanan. Yang selanjutnya adalah kami mengambil sumber ini dari sebuah jurnal yaitu Jurnal Politik Hukum yang berjudul Penegakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12.
Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada yang salah, kami juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.